Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libdhai mardadillah wa li syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam sumila jami'a azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'a ashabihi al-anbiya'i mursalin wa syuhada salihin wa rasyidin sallallahu alaihi hadzal kitab al-arba'in an-nawawiyyah Syekh An-Nawawi nafa'ana bihi wa ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin wa jami' masyayikhina qadil ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Syekh Muhammad Hasbullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa sekalian, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita sudah membahas hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang pertama. Untuk kali ini kita masuk pada hadis yang kedua. Marilah kita bersama-sama niatkan belajar kembali, belajar untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aydan, saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aydan halemane Ola wis ngendika sapa Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Bainama ing endine wektu, nahnu utawi kita iku julusun ana ing perkumpulan, ana ing majlis inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin ing dalam sakwijine dina, ittala alaina rajulun, ittala dumadakan teko alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang. Sahabat Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu ketika beliau bersama para sahabat sedang berkumpul dalam sebuah majelis bersama Rasulullah SAW, secara tiba-tiba, secara mendadak ada seorang laki-laki yang datang. Ciri-cirinya bagaimana? Di situ diceritakan bahwa syadidu bayadis siyabi, banget putih warna klambi. Syadidu sawadis sya'ri, banget irenge warnane rambut. La yuro alaihi, ora den ngawruhi, alaihi ingatase rajul, opo atharus safari, labete lelungan. Ini ada beberapa pokok pembahasan dari kalimat yang sudah dibaca tadi, bahwa yang pertama, sesuatu yang aneh dalam sebuah majelis saat itu sahabat Umar bin Khattab bersama Rasulullah. Yang pertama adalah ada seorang laki-laki yang datang secara tiba-tiba, di mana orang itu mengenakan baju yang sangat putih mencorong. Kalau cara moncernya itu kemerluk.
tidak ada bekas kotoran apapun. Syadidu sawadi sya'ri, di mana orang itu memiliki rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharu safari, tidak diketahui atau tidak ditemukan ciri-ciri bahwa orang itu telah melakukan perjalanan jauh. Nah, sementara bagaimana? Wala ya'rifuhu, lan orang ngerteni hu ing rajul minna saking kita. Saking kita sapa ahadun wong suwiji. Ini ada hal yang rancu di sini. Bagi mereka, para sahabat yang sedang berkumpul merasa aneh. Ini orang siapa? Datang tiba-tiba pakaiannya putih, rambutnya hitam. Dan di antara kami para sahabat tidak ada yang tahu satupun, menunjukkan bahwa orang itu bukan orang yang menetap di daerahnya. Namun tidak diketahui, tidak ada tanda-tanda bahwa dia telah melakukan perjalanan yang jauh. Yang biasanya kalau perjalanan jauh ya paling tidak kotor lah, ada debu, lusuhlah bajunya, lusuhlah rambutnya, ataupun keringat yang kelihatan. Itu tidak. Begitu cerah bajunya, begitu hitam rambutnya. Ini semakin banyak yang penasaran saat itu para sahabat. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada mongko nyelehaken sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengkul iki ditempelkan ke dengkulnya, ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang langsung duduk menempelkan kedua lututnya, ditempelkan kepada kedua lututnya Rasulullah SAW. Terus bagaimana? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Kemudian orang laki-laki itu yang sudah menempelkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Rasulullah SAW, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pupunya Rasulullah SAW. Pupu itu bahaya Rasulullah SAW. Semakin penasaran para sahabat, wah ini siapa? Berani datang-datang tanpa diketahui dari mana asalnya, tidak tahu menahu, tiba-tiba sudah di depan kita, duduk menyandarkan kedua lututnya, terus meletakkan kedua tangan itu di atas pupunya Rasulullah. Bahaya Rasulullah SAW. Waqala lan ngendika sapa rajul, ya Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni muga ngabarno panjenengan ing ingsun anil Islami, saking keterangan agama Islam. Ya Muhammad, tolong ceritakan apa itu Islam. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabil. Rasulullah menjawab, al-islamu utawi Islam iku an tashhada, Arab yento nekodakan sapa sira an ing temen satuhune kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Gusti Allah.
Wa anna Muhammadan lan teman satu hune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi utusane Allah. Wa tuqimus shalah wa tuqimalan jumunakan sapa sira as-sholata ing salat wa tu'tiyalan aweh sapa sira az-zakata ing zakat wa tasumalan puasa sapa sira Ramadhana ing bulan Ramadan wa tahujjalan haji sapa sira al-baita ing Baitullah in istata'ta lamun kuasa sapa sira ilaihi maring bait apane sabilan dalan. Kalau kita berbicara ini atau melihat hadis ini, bahwa yang dijawab Rasulullah adalah rukun Islam yang kita pegang. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu ada dua, syahadat tauhid sama syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah itulah syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah syahadat rasul. Itu yang pertama. Yang kedua untuk iqamus shalah. Rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan haji Baitullah in istata' ilaihi sabila bagi orang-orang yang mampu. Jika kalian mampu, maka wajib bagi kalian untuk menjalankan ibadah haji. Ini jawaban Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki tadi di depan para sahabat. Lantas apa reaksi mereka? Apa lantas reaksi dari orang yang baru saja datang itu? Apa kata beliau? Sodaqta. Qala ngendika sapa rajul sodaqta, bener sapa panjenengan ya Rasulullah. Dan ini tambah bingung lagi para sahabat, lebih bingung lagi. Loh, kenapa bingung? Datang tiba-tiba menanyakan apa itu Islam, dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban apa itu rukun Islam. Loh, kok orang yang datang itu membenarkan apa yang ditanyakan? Benar engkau ya Rasulullah, benar engkau ya Muhammad. Sahabat tambah penasaran, ini siapa? Ini siapa sebenarnya? Terus bagaimana? Fa'ajibna, mongko takjub gumun sapa kita. Lahu maring rajul yas'al takon sapa rajul hu ing nabi wa yusaddiqu lan beneraken sapa rajul hu ing nabi. Ini mereka gumun, mereka terkejut dengan pembenaran dari seorang laki-laki tersebut. Qala ngendika malih sapa rajul fa akhbirni 'anil iman. Fa akhbirni muga paring kabar sapa panjenengan ni ing ingsun 'anil imani saking iman. Ya Rasulullah, ya Muhammad, sekarang apa itu iman ya Rasulullah? Apa itu iman ya Muhammad? Laki-laki itu menanyakan kembali. Apa jawaban Rasul? Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh antum mina arabiyan tu iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikat Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhir lan percaya dino akhir wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan pesten khairihi yo bagusé pesten wa syarrihi lan alane pesten. Kita sudah biasa mendengar inilah rukun iman yang benar. Orang laki-laki itu menanyakan apa itu iman, Rasulullah menjawab dengan menyebutkan 6 rukun iman tersebut. Qala ngendika sapa rajul sadaqta. Yang kedua kalinya seorang laki-laki itu membenarkan apa jawaban dari Rasulullah SAW. Tambah lagi takjubnya. Wah, kalau orang Jawa mendengar seperti ini, wih kurang ajar ini. Kurang ajar ini. Sudah bertanya, dijawab malah membenarkan. Siapa ini?
kurang ajar ya. Kalau kita seperti itu, ada orang datang ke sini tanya sesuatu, Anda benani, penasaran ini sebenarnya siapa? Tanya atau ngetes ini? Nah, lantas bagaimana? Teruskan kembali. Qala ngendika sapa rajul fa akhbirni mongko mugi ngabarna panjenengan ing ingsun anil ihsan, saking terangan ihsan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala dawuh sapa Rasulullah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'buda arep yen-to ngibadah sapa sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka kaya dene temen satuhune sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Fa illam takun mongko ari kalane ora ana sapa sira ana iku taro ningali sapa sira ing Allah fa innahu mongko temen satuhune Allah yaraka iku pirsa sapa Allah ka ing sira. Inilah ihsan. Apa itu ihsan berarti? Ihsan adalah pencapaian kita, terbiasa kita dalam beribadah, sehingga ketika kita beribadah, apapun jenis ibadahnya, kita niatkan kepada Allah, lantas kita yakin bahwa ketika kita ibadah, kita melihat bahwa di depan kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi andai kata kita beribadah tidak bisa atau belum bisa menganggap bahwa Allah di depan kita, maka yakinlah bahwa ketika kita beribadah, Allah senantiasa bersama kita, Allah senantiasa melihat kita. Itulah ihsan. Ternyata banyak orang yang menganggap bahwa ibadah kadang tidak dilihat oleh orang akan menjadi masalah besar. Salah satu ibadah yang bisa dikaitkan dengan ihsan ini adalah sedekah sir, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bukan berarti sedekah yang harus diperlihatkan kepada orang banyak agar orang lain memujinya, tidak. Tapi berapapun sedekahnya, besar kecil sedekahnya, yakin bahwa kita sedang menghadap Allah, niatkan untuk Allah. Ketika tidak mampu dan tidak sampai untuk tingkatan rasa seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan dari perbuatan sedekah itu. Ketika itu akan muncul adanya rasa ikhlas dalam diri kita. Lah, lantas apa yang ditanyakan lagi? Semakin penasaran sahabat ini, semakin melongo, bahasa orang-orang dalam kerumun itu melongo. Apa yang ditanyakan lagi? Qala ngendika sapa rajul fa akhbirni mongko mugi ngabarno panjenengan ingsun anis saati, saking keterangan hari kiamat, dina kiamat. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ngendika sapa Rasul mal mas'ulu ora ana utawi wong kang takon anha saking as-sa'ah iku bi a'lama luwih ngerti minas sa'ili saking wong kang takon. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bijaksana sekali di hadapan para sahabat. Beliau tidak menyampaikan langsung kapan terjadinya hari kiamat, walaupun alal haq Rasulullah SAW tahu kapan akan terjadi hari kiamat, tapi tidak ada satupun perkataan ataupun apa yang diucapkan oleh Rasulullah menyinggung kapan itu hari kiamat. Bahkan kalau kita melihat fenomena yang ada, pernah ada kabar bahwa tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat. Sekarang sudah tahun 2020,
Tapi alhamdulillah kiamat belum datang. Kiamat belum datang. Intinya apa? Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui tentang hari kiamat itu kecuali Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Rasul tadi? Mal mas'ulu anha bi'a'lamun nas. Bahwa Anda sebagai penanya mestinya lebih tahu daripada yang ditanya. Rajul, pemuda, orang laki-laki, kalau masalah ini Anda lebih tahu dari saya yang ditanya. Rasulullah menjawab seperti itu. Tidak langsung membeberkan, mengabarkan ini, itu, dan lain sebagainya, tidak. Ini di depan para sahabat. Takutnya ketika nanti sahabat tahu akan disampaikan kepada umatnya, tidak ada ujian dalam hidup umat Muhammad SAW. Mestinya ketika kita tahu dan itu sudah pasti akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka seluruh umat muslim sedunia tidak berurusan dengan yang lain, terus ibadah dan ibadah. Inilah yang menjadikan tidak ada ujian mana yang mukmin dan mana yang bukan mukmin dalam dunia, dalam kehidupan sehari-hari kita. Qala, kemudian bertanya lagi, qala ngendika, sapa rajul fa akhbirni mongko mugi paring kabar panjenengane ing ingsun an amaratiha saking pira-pira tanda-tandane saah. Ya wis, cara enaknya ya wis Rasul, nek panjenengan boten kersa ngabarano teng kula kapan dinten kiamat menika, nggih tanda-tandane napa Rasul? Tanda-tandanya itu apa? Semakin penasaran para sahabat, semakin serius dalam mendengarkan. Wah, apa ini tanda-tandanya? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala dawu Rasul, antalidal amatu rabbataha. Antalida Arab yen tong lairaken sapa al amatu budak wadon rabbataha ing juragane amat. Ini ada berbagai versi yang mengatakan bahwa budak perempuan itu ketika digauli oleh majikannya dan melahirkan anak, itu anaknya adalah majikan dari ibunya sendiri. Bukan berarti anaknya jadi budak, tapi anaknya jadi majikannya ibu yang menjadi budak. Itu satu. Ada yang mengatakan bahwa sekarang para pemuda, anak-anak dari para ummahat, ibu-ibu sudah melahirkan anaknya sekarang menjadi bos, yang karyawannya itu adalah ibunya sendiri. Itu bisa jadi seperti itu. Dan alal haq banyak sekali terjadi. Anaknya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah karyawannya. Yang mana karyawan bisa dikatakan, kalau dulu zaman sekarang sih sudah tidak ada budak, tapi menjadi kulinya. Maka anak yang terlahir dari kuli, sementara anak itu menjadi bosnya. Banyak sekali versi dari penafsiran kalimat ini. Yang kedua apa? Wa antara al-khufat al-ghurat al-alata li'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Wa antara lan arab ningali sapa sira al-khufata. Khufah itu orang-orang yang dekil, yang tidak fashionable. Zaman itu orang-orang di negeri tertentu itu masih banyak sekali yang kemana-mana itu tanpa alas kaki, atau bisa dikatakan itu nyeker. Kalau zaman sekarang nyeker kemana-mana, ke mall kok nyeker, itu memalukan.
memalukan sekali, dekil gitu. Terus yang kedua al-uratan, orang-orang yang tidak berbaju, jalan-jalan kemana tidak mengenakan baju. Karena apa? Saking miskinnya, tidak bersendal, tidak bersepatu, di mana kehidupan dunia di negara-negara tertentu sudah semuanya pakai sepatu, pakai sendal. Itu kok nyeker tanpa sepatu. Itu membuktikan bahwa kelompok orang itu kelompok yang miskin, yang tidak punya penghasilan banyak, kemana-mana tanpa pakaian, kemana-mana tanpa alas kaki. Al-alata itu orang yang dimana al-alah itu sama seperti itu, dekil, tidak punya penampilan yang bagus. Nah, yang diceritakan di sini bahwa ujungnya nanti itu akan berbalik 180 derajat. Bagaimana? Setelah diceritakan al-khufata, al-urata, al-alata dan ri'a asya, mereka adalah para penggembala kambing yang mereka banggakan saat itu adalah, nih kambing saya banyak, nih kekayaan saya itu kambing. Mereka menggembala kambing. Tapi apa? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan-bangunan. Kalau menurut sejarah dulu, negara di dunia ini ada beberapa yang dulunya miskin. Contohnya adalah Abu Dhabi, terus ada Qatar, terus ada Emirat, dan lain sebagainya. Itu termasuk banyak orang yang tidak punya penghidupan yang layak. Bahkan sendal jepit itu tidak dipentingkan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Abu Dhabi luar biasa, bangunannya tinggi, banyak yang menjulang tinggi ke langit. Luar biasa. Qatar, bangunannya luar biasa. Persaingan dalam membangun gedung luar biasa antara negara-negara yang tadinya lemah. Ini sebagai tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Kiamat itu hampir menghampiri kita. Ini menunjukkan bahwa itulah ciri-ciri tadi. Diceritakan ciri-ciri ini ternyata bisa kita lihat wujudnya pada saat ini. Negara-negara yang tadinya lemah ekonomi sekarang sudah menjadi master, sudah menjadi negara yang ekonominya itu sudah tingkat tinggi. Gak tahu bahwa dulu di Abu Dhabi menggali tanah, akhirnya keluar minyaknya, akhirnya mereka kaya dan kaya, penghasilannya luar biasa. Sampai saat ini semakin kesini semakin banyak persaingan untuk meninggikan gedung-gedung di negara tersebut. Kalah Malaysia, kalah. Sampai sekarang misalkan Mekah di Arab Saudi, Masjidil Haram dibangun tower yang sangat tinggi, tower Zam-Zam bisa kita kenal itu. Itu termasuk salah satu persaingan untuk megah-megahan, untuk kemegahan dunia. Ini bukti bahwa tanda-tanda kiamat itu seperti itu. Selanjutnya, summan tolaqa nuli budan falabistu mongko
sapa ingsun maliyan sejenak. Bisa noleh, bisa berdiam. Walabis tu mongko meneng sapa ingsun maliyan sedina. Umar menceritakan setelah orang laki-laki itu pergi, Umar itu terdiam, merenung kira-kira siapa orang itu. Summa qala nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, he Umar, atadri ana toh ngerti sapa sira man ing wong as-sa'il, tadri ngerti sapa sira man manis sa'il, sapa kang dadi, sapa kang takon. Hei Umar, Anda tahu enggak siapa sih tadi yang bertanya, atau laki-laki itu siapa ya Umar? Apakah engkau tahu? Apa jawaban Umar? Qultu, ngucap sapa ingsun Umar, Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu lebih ngerteni. Jadi jawabannya bijaksana. Bukan jawabannya la ya Rasulullah, enggak, tapi Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul, panjenengan ya Rasul dan Allah lebih tahu siapa beliau yang tadi bertanya. Terus apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ngendika sapa Rasul, qala dawuh sapa Rasul, fa innahu mongko temen satuhune rajul iku Jibril, malaikat Jibril, atakum teka sapa malaikat kum ing sira kabeh, yu'allima mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh, dinakum ing agamane sira kabeh. Oh, ternyata yang tadi hadir adalah malaikat Jibril. Demi apa hadirnya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di tengah para sahabat untuk menyampaikan agama Islam? Ini semakin memperkuat keimanan para sahabat, semakin memperkaya ilmu mereka, semakin mempererat ikatan mereka dengan agama Islam. Tidak hanya Rasulullah SAW saja yang menyampaikan tentang Islam pada mereka para sahabat, tapi juga disampaikan langsung oleh malaikat Jibril yang mendatangi dan menemui Rasul pada saat mereka sedang dalam suatu majelis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawawis meriwayatkan sapa Muslimun Imam Muslim. Dari keterangan ini bahwa menunjukkan sebuah cerita yang sangat luar biasa pada saat itu, menunjukkan bahwa agama Islam adalah dinullah, agamanya Allah, yang tidak semata-mata untuk mengumpulkan umat saja, tapi untuk memberikan pengarahan kepada orang yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu semakin tahu. Semakin Islam menjadi rahmatan lil alamin, dan senantiasa kita pegang, kita jadikan pedoman dalam hidup, dan kita jadikan agama untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari hadis yang kedua kitab Al-Arba'in Nawawi. Barangkali banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.